Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Malam hari ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Seperti bintang tamu yang ada di samping saya, konon kabarnya memiliki konflik dengan sahabatnya sendiri. Selamat malam, Nia De Perez. Halo. Terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Makasih juga Mas Bayu udah undang lagi. Betul, punya konflik sama sahabat sendiri. Iya benar, saya Gimana punya. ceritanya? Iya, dulu sama sahabat pernah konflik berantem karena lebih ke salah paham sih. Seolah-olah itu aku tidak percaya dia, aku belain yang lain. Padahal cuman mau melihat aku lebih clear aja, lebih jelas. Kalau walaupun sahabat, kalau salah kan aku bilang salah. Jadi aku tuh berusaha seperti itu. Oke, Gitu. jadi gara-garanya Dia nggak dia terima. melakukan hal yang salah, kamu sebagai sahabat kamu ingetin. Iya, aku Tapi dia nggak ingetin, terima. tapi dia nggak terima. Itu dia. Jadinya itu yang buat konflik. Jadinya aku, ya susah ternyata. Sahabat itu maunya tuh kadang-kadang mereka tuh maunya salah, bener atau salah maunya tuh didukung aja. Memang sih didukung, tapi kan maksud aku Kalau salah justru kalau diingetin. salah justru diingetin. Aku kasih tahu salah loh gitu. Tapi ternyata dia nggak, harapannya beda. Sekarang gitu. hubungan kamu sama dia gimana? Jadi jauh, dia sama aku jadi jauh gitu kan. Seperti itu. Jadinya ya dia menjauh aja. Mudah-mudahan malam hari ini kalau menyaksikan tayangannya dan menyaksikan Nia bicara, terbuka hatinya ya. Untuk akhirnya hubungannya baik-baik Mudah-mudahan lagi. nih kita bisa bersahabat lagi. Amin. Nia, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku suaminya tidak rela menyerahkan harta gonogini setelah bercerai. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Desi. Silakan. Terima kasih. Desi yang mana? Oke, silakan. Oke. Desi datang bersama Kakak saya. mbaknya. Namanya siapa? Oke, nanti kita ganti nama samaran ya. Kita ganti dengan Endang. Endang ya. Ini dengan Desi. Oke, Mbak Desi, apa yang mau diceritakan? Saya akan menceritakan suami saya. Suami? Iya, Suami atau mantan? dia mantan suami. Di sini saya minta keadilan karena suami saya tetap bersikeras meminta harta. Sedangkan saya kan punya anak 2. Sekarang saya sedang mengandung juga. Ayahnya si mantan suami? Iya, Mantan suami Oh, jadi bisa kan lagi dalam keadaan hamil. saat keadaan hamil? betul. Iya. Oke, terus? Ya, di sini saya tuh sudah merasa capek banget ya sama suami. Selalu selingkuh. Sejak anak keberapa tuh? Anak kedua, Pak. Waktu anak pertama enggak? Enggak. Dari anak yang kedua. Dari Suami anak saya- yang kedua, itu suaminya udah mulai selingkuh, sudah mulai nggak benar tuh suami itu. Jadi sudah bisa, Sudah harta bisa. gono gini, ini mau dikuasain semua sama Iya, sang mau suami. minta. Suami, ya. Padahal anak sama Mbak Desi. Iya. Sama adik saya semua, gitu. Oh, oke. Baik. Kita akan coba cari solusi dari masalah yang dihadapi. Mudah-mudahan ya kalau untuk membuat semua pihak puas rasanya agak sulit. Tapi kita coba usaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi dari masalah yang dihadapi ya. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Desi dengan tanggal lahir 11 Juli 1984 dan mendiami nomor rumah 33. Sosok wanita yang cerdas dan peka terhadap sesuatu yang membuatnya merasa ganjal.
ia tidak mudah terpengaruh sesuatu. Saya melihat adanya sesuatu yang sangat terjadi dalam hidupnya, dan entah mengapa perasaannya sangat kuat, sehingga saya berasumsi bahwa ia memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Akan tetapi, ia juga akan mendapatkan kesedihan di sini karena peristiwa di masa lalunya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Hai. Ketemu lagi, Kakak. Iya, kita Silakan. Yes. Hari ini saya berhadapan dengan Mbak Desi yang mana? Oke, Mbak Desi lahir tanggal 11, bulannya 7, tahun 1984 dan nomor rumah 33. Desi ini datang ke menembus mata batin malam hari ini dalam kondisi sudah cerai dari suaminya dan dengan kondisinya ini lagi hamil anak ketiga. Sekarang lagi hamil. Alasannya bercerai karena sang suami sering berselingkuh. Oke. Jadi setelah anak pertama, pas anak kedua ya, Anak kedua, Iya, anak itu kedua, iya. pergok, Iya. sering selingkuh, bahkan Dibawa pacarnya ke ceweknya rumah. dibawa ke rumah. Ya itu dia, makanya jadi Bener-bener udah nggak gak tahu kuat deh. lagi Selingkuh dan dibawa ke ke Nah, rumah. rumah. Makanya Nggak kuat tahu lagi kan. ya. Ya, saya Gitu. sebagai kakak, saya marah. Nah, Mbak Endang ini, kita panggil dengan nama Mbak Endang. Mbak Endang ini adalah kakaknya Oke. yang kecewa dengan sikap adik iparnya, makanya membela adiknya Desi untuk ya mendukung supaya pisah. Harta gono gininya tapi ingin dikuasai oleh sang suami. Tapi menurut Mbak Endang Jatuh nggak ke bisa tangan gitu adik ya? saya. harus Jatuh ke tangan adik saya. di adiknya karena Iya. anak-anaknya ada Ikut di saya. Desi. Ngurusin sama adik saya. Istri. Gitu ya. Oke, nah sebenarnya Mas datang ke sini untuk minta solusi gimana caranya supaya suaminya itu sadar bahwa ini adalah hak anak-anaknya. Jangan Oke. harta gono gini diambil, Desi ditinggalkan dengan kondisi hamil anak ketiga tanpa mendapat apa-apa. Oke. Gimana menurut kamu, Ros? Saya merasa ini ada konspirasi cerita di dalam sini. Konspirasi bahwa sebenarnya suaminya selingkuh sih memang saya rasain. Tetapi ada fakta-fakta lain yang tampaknya harus dibongkar juga ya. Saya tidak menuduh atau apa, tapi ketika pembicaraan ini berlangsung, yang berapi-api kakaknya Desi. Saya juga merasakan itu, makanya tadi saya Ya nggak bisa tanya. gitu dong, saya kan kakaknya. Oh iya, aku tahu. Iya, oke, Mbak Endang. Makin Iya. ini, saya makin. Mbak Endang, mantan suami kamu namanya siapa, Mbak? Hah? Kita ganti dengan Benny ya. Iya, baik. Yang Kalau dia- selingkuh tapi dia tuh suaminya ya. Iya, Adanya suaminya. nggak pernah selingkuh, Mbak? Enggak. Tidak. Oke, saya mau tanya, Benny di mata Mbak Endang seperti apa sih? Di luar soal perselingkuhan ya, apakah dia cukup sayang ke anak-anaknya, ke istrinya, atau Kalau gimana? Cukup saya lihat bertanggung mah jawab enggak, kerja? enggak kayak begitu dia. Gimana di mata Mbak Endang? Ya, orangnya gimana ya? Enggak baik banget kalau menurut saya enggak baik. Mbak Endang Iya. tinggal satu rumah. Iya. Iya, satu. Bukan sekali dua kali aja. Udah sering. Saya juga pernah mergokin, cuma saya nggak berani ngomong sama adik saya. Apa mergokin gimana? Pernah lagi tuh jalan di mall, saya ngeliat, cuma saya nggak mau ngomong sama adik saya. Kenapa Benny lagi sama siapa? Sama perempuan juga. Kakak kenapa nggak ngomong saya kalau sering lihat Mas di mall jalan sama perempuan? Kakek nggak pernah mau ngomong sama kamu, Dek. Kamu sendiri juga disakitin, lebih sakit lagi kalau kakak ngomong sama kamu. Tapi di sini yang terlebih lagi saya merasa bahwa saya pengen menggali lebih dalam lagi aja sih pendalamannya. Karena saya ada kecurigaan di kepala saya yang akan saya curahkan nanti. Tapi ini ada satu-satunya ya? Iya, Saya satu-satunya. juga karena mungkin sifat protektif kakak kali ya. Ya. Pernah ngeliat ada KDRT? Suka. Pernah dulu di sini. Ada. Dia baru ngomong sama saya. Saya aja sebagai kakaknya nggak pernah saya gebuk dia. Kenapa dia kok bisa berani gebuk adik saya? Ini harta gono gininya berupa uang atau tempat tinggal yang sekarang Rumah. ditempati? Oh, Rumah sama kontrakan. rumah sama Kontrakan. Sama kontrakan.
Mbak Endang kalau saya boleh tanya, Mbak Endang yang jodohin bukan? Jodohin Mbak Desi ke Benny? Oh, Enggak. Soalnya takutnya yang biasa yang suka jodohin itu tuh ngerasa Bukan. bersalah gitu kan. Iya, Enggak ya? biasanya orang yang kayak, jodohin. ini kartu garansinya nih. Iya, takutnya jadi ngerasa bersalah pernah jodohin enggak ya? Waktu mereka sebelum menikah, Mbak Endang gimana cara ngelihatnya? Apakah emang ini tipe suami ideal atau sebenarnya udah nggak suka dari awal? dari awal saya sudah nggak suka sama si. Kenapa? Gimana ya, saya lihat tuh, nih, karena dia mungkin pilihan adik saya nggak bisa menghalangi kan. Ya, mungkin ya pilihan adik saya, ya udah saya mau gimana? Saya mau ngasih tahu. Nggak sukanya di mana? Pasti ada alasannya dong. Ya, gimana ya? Dilihatnya udah nggak bagus aja begitu buat adik saya. Karena dia udah suka sama adik saya, ya sudah mau diapain kan? Itu pilihan saya semua. Pilihannya. Iya. Oke. Aku mau nanya ke Mbak Endang. Menurut Mbak Endang, harta gonogininya gimana pendapat kamu? Maksudnya apa gini-gini gimana? Yang punya siapa? Adik saya maksudnya? Ya, Iya. apapun terserah itu. Ya Harusnya kan punya dia. siapa? Kamu pegang ke? Iya, saya duit kontrakan, dia punya rumah, punya kontrakan sama rumah. Kontrakannya saya megang duitnya. Kenapa kamu? Soalnya kalau dia megang, mungkin nanti sama suami dipakai buat naktir-naktir perempuan-perempuan itu. Oke. Lebih baik saya yang megang duitnya. Jadi saya curiganya benar sekali. Bukan curiga ya, maaf saya bahasa saya. Kok curiga sih? Gak bisa kayak gitu dong. Toto kok Mas Bayu sama Maki kok nuduh saya. Semakin Kami nggak lama- nuduh apa-apa loh. Seharusnya kalau misalnya ya Semakin- nggak ada apa-apa, kenapa harus marah? Ya jelas aja marah kalau dituduh kayak gitu, pasti marah dong. Dituduh gimana? Ya dituduh kayak begitu, kok curiga? Belum belum bicara berkata. apa-apa. Tadi kan udah Belum nanya bicara. kayak gitu, udah saya Belum udah bicara. Iya. nggak. Tapi ada fakta di balik itu semua. Saya belum berbicara apa-apa, tapi dia menggebu-gebu. Iya. Artinya, Enggak, kakak saya baik kok orangnya. Iya. Saya percaya sepenuhnya sama Iya. dia. oke, saya sudah menangkap tanpa usah menjawab. Oke. Menurut kamu, Roy, apa memang Desi kondisinya dia yang disakiti jadi korban di sini? Desi memang jadi korban di sini. Gitu. Memang. Dan memang dia jadi udah nggak korban. ada cinta-cintanya sama suaminya. Iya. Dan saya merasakan ya, bukan merasakan sih, firasat saya kok merasa juga suaminya juga keras juga gitu. Sementara nih saya juga berhadapan dengan dua orang yang berlainan karakter. Yang satunya Endang dengan penuh api-api dan amarah. Bahkan saya menanyakan hal yang general, tapi dia malah menunjukkan arti sebenarnya. Gini, you know what? Saya nanya, hartanya ada di harta gonogininya ada di mana? Kakaknya. So pas ketika ditanya seperti itu, kakaknya langsung ngerasa tersinggung. Megang harta gonogini. Ya nggak bisa kayak gitu, seenggak-enggaknya sebagai kakak harus melindungi dong. Nggak begitu aja. Nah jadi saya Jadi kakaknya yang lebih ketakutan dari di sebenarnya. sini tuh kelihatan dari gestur meja gini pukul, dia kayak menutupi jadinya jatuhnya. Kalau misalnya bukan, nah ini makanya konspirasi nih. Kita harus tahu dari suaminya juga. Nah si partisipan, saya kan partisipan saya tadi siapa namanya? Desi. Jadi ketika saya lagi ke sana, adanya satu ketakutan yang sangat besar sekali yang dirasakan oleh Mbak Endang. Mas tadi ngomong apa? Pasti kan yang curiga sama Mbak. Enggak, Mbak. Enggak, Ya bukan Mbak. begitu. Dek, gimana? Kalau kakak saya sih, saya percaya dia benar-benar Kok tulus adik saya ke aja percaya adiknya. kok. Orang tua masih ada. Masih ada. Masih ada. Alhamdulillah. Oke. Sekarang mantan suami kamu ada di mana? Ya nggak tahu dia kemana. Mungkin sama cewek-cewek lain, sama selingkuh-selingkuh yang lain. Udah beberapa hari ini udah nggak balik-balik. Dia selama ini emang nggak tinggal satu rumah lagi di belakangan. Jadi pulang ke rumah tuh semau dia. Kadang tengah malam balik, paginya berangkat lagi, Kayak hotel aja. kayak ke hotel gitu. Jadi saya Pulang udah pagi, kayak boneka Pergi aja. lagi. Tapi dia tahu Mbak Desi kesini. Ya nggak tahu. Kalau tahu Kayaknya mungkin ya nggak tahu. dia. Kayaknya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Karena tim nembus mata HP-nya batin udah berhasil ngubungin dia sih. Oh, Dan gitu. ngasih tahu Mbak Desi ada di sini. Kamu ngasih tahu?
Masa tahu dia kesini? Ya, kita Atau kamu kasih yang tahu. kasih tahu ya? Kita kasih tahu. Saya Kalau akan kulik-kulik Desi, tentang si Makanya. masalahnya ini, Kayaknya Ada mesti something. kita kasih tahu ke mantan suaminya kalau istrinya datang ke sini. Aku curiga. Jadi mungkin karena Benny juga merasa ada keperluan dan ada yang perlu diklarifikasi, dia juga datang ke sini bersedia untuk ketemu di depan kita semua ke Mbak Desi. Adiknya kasih tahu ya. Ngapain kan gak usah ke Mbak bilang gak usah kasih tahu dia. Enggak, aku Lebih nggak percaya kenalan sih. kakaknya. Gak mungkin Iya. tahu Benar, mereka. Mas. Ya udah gini, Ngasih tahu, gini deh. ngasih tahu. Saya Benar, mau Pak. Mbak Endang gini. Kalau Mas Benny-nya ini dihadirkan di sini, bisa tahan diri nggak? Saya ngeliat mukanya juga udah sebel banget. Iya, maksudnya gini, ini kan tetap aja ya, ini urusan domestik antara adiknya dengan suaminya. Mbak Endang di sini walaupun kakak, tapi di luar rumah tangga mereka. Mohon Tapi maaf. kan dia adiknya saya juga, Iya, Mas. tapi ini kan rumah tangga adiknya dengan sang suami.